Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini di cuaca yang mendung ini semoga anak-anak sudah bangun pagi ya, masih daring ya. Sudah bangun pagi, mandi, sarapan dan mempersiapkan pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Oke, pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu mengenal hak dan kewajiban anak di sekolah. Kedua, memberi saran yang baik, cara menjaga kesehatan dan aktivitas fisik di sekolah. Ayo kita pelajari sama-sama. Oke, yang pertama adalah pelajaran PPKN. Nah, dalam pelajaran PPKN ini kita diajarkan untuk mengenal hak dan kewajiban anak di sekolah. Nah, apa sih kewajiban dan hak anak-anak di sekolah? Nah, kita lihat ya. Sebagai seorang anak, siswa atau siswi di sebuah sekolah, kita memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan oleh individu sebagai warga sekolah untuk mendapatkan hak yang pantas untuk didapatkan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dapat diambil ataupun tidak oleh individu sebagai anggota warga sekolah. Hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang. Agar siswa dapat melaksanakan kewajibannya, siswa harus memiliki tubuh yang sehat. Nah, dengan tubuh yang sehat, siswa dapat melaksanakan kegiatan belajar dengan baik. Salah satu menjaga kesehatan adalah dengan cukup melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan lain sebagainya. Nah, hak anak di sekolah itu apa sih? Nah, hak anak-anak di sekolah adalah berhak untuk mendapatkan pembelajaran dari ibu guru, berhak mendapatkan perhatian atau bimbingan dari ibu guru, berhak untuk mendapatkan nilai dari ibu guru. Nah, itu. Sedangkan kewajiban anak-anak di sekolah adalah kewajibannya apa? Mengerjakan tugas serta mempelajari materi yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Itu ya, kewajiban juga anak-anak menjaga kebersihan tempat belajarmu, kelas, meja, dan kursimu. Itu ya kewajiban anak-anak. Nah, kewajiban dan hak itu dilakukan dengan berimbang. Karena tidak berimbang, maka hak dan kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, anak-anak ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, kewajiban anak-anak adalah belajar dengan tekun dan mempelajari serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh bapak dan ibu guru. Maka anak-anak berhak untuk mendapatkan nilai dari bapak dan ibu guru. Nah, seperti itu ya. Sedangkan jika anak-anak malas, tidak mau mengerjakan tugas, nah, tidak pernah mengumpulkan tugas, maka anak-anak tidak bisa mendapatkan hak anak-anak. Seperti mendapatkan nilai yang baik ataupun mendapatkan penilaian dari bapak dan ibu guru. Nah, seperti itu ya. Jadi antara hak dan kewajiban berimbang. Selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya memberi saran yang baik, cara menjaga kesehatan. Nah, pada materi yang
kemarin sudah Bu Guru bahas tentang bagaimana cara memberi saran yang baik. Nah, saran atau anjuran itu kita berikan kepada orang yang kita kenal ya, seperti orang-orang yang terdekat, teman, kakak, abang, adik, orang tua. Nah, seperti itu. Saat kita memberikan saran kepada orang lain, jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang sopan dan bagus. Untuk apa? Karena memberikan saran kepada orang lain, jangan sampai membuat orang lain merasa tersinggung dengan kalimat kita. Maka dari itu kita harus memperhatikan kalimat dengan baik saat memberikan saran atau anjuran kepada orang lain. Gunakan bahasa yang halus dan sopan. Nah, ini contohnya ya. Sebaiknya sebelum makan kita cuci tangan yang bersih dengan sabun. Nah, itu tentang menjaga kesehatan. Sebaiknya setiap hari kita minum air putih secukupnya. Itu saran yang kita berikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, sebaiknya Anda lebih bersemangat lagi menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu saran yang baik kepada orang lain untuk tetap menjaga kesehatannya. Lalu sekarang pelajaran PJOK. Aktivitas fisik di sekolah. Nah, ini materinya adalah aktivitas fisik di sekolah. Nah, apa yang anak-anak harus lakukan di sekolah? Aktivitas fisik apa saja? Nah, aktivitas fisik ini aktivitas yang memerlukan pergerakan tubuh kita ya. Contohnya berolahraga, piket, apalagi menari, menyanyi. Nah, itu termasuk aktivitas fisik di sekolah. Nah, di sini ada Bu Guru beri 4. Yang pertama itu melaksanakan aktivitas fisik olahraga seperti senam sehat bersama selama 30 menit setiap hari sebelum jam pelajaran dimulai. Nah, bisa. Yang kedua, melaksanakan gerak jalan atau baris berbaris. Yang ketiga, optimalisasi waktu istirahat dengan bermain seperti bermain lompat tali, galasin, petak umpet, habis itu ular tangga. Nah, itu bisa ya. Lalu yang keempat, tes kebugaran jasmani secara berkala. Itu ya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan di sekolah. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.